Kembali kepada topik yang saya angkat tadi, fokus pemikiran adalah terhadap terhadap memberdayakan diri kita ini, bakat, terutama bakat. Mereka-mereka yang kita semua ini kan punya bakat, paling apapun bakat dan kejiwaan yang kita dapat dari fitrah manusia, dari kejadian kita. Nah, untuk memberdayakan ini kan seperti saya katakan tadi, ayat 11 dari surah 13, bagi saya melihat intisari kepada pembentukan kepribadian ini, ayat 11 dari surah 13 ini sungguh signifikan. Jadi ini saya ulang kembali, walaupun ini hanya sebagian ayat, tetapi luar biasa intinya. Karena ini saya tunjukkan buku, mungkin anda-anda yang di bawah pernah melihat buku ini, The 7 Habits of Highly Effective People. Ini ada di Jakarta, mungkin ada terjemahan yang ini dibahaskan persoalan pembaharuan itu harus dimulai dari dalam. Jadi ayat 11 yang ingin saya kutip tadi, ini saya baca kembali. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi yang intinya di situ, innallaha di situ kembali kepada manusia. Jadi maknanya bisa saya maknakan begini, bahwasanya manusia tidak dapat merubah kondisi hidupnya sebelum dia merubah pola pikirnya. Jadi apa yang ada di dalam pikirannya. Nah, ini sangat penting sekali dimengerti, sehingga kalau apapun yang kita inginkan terhadap diri kita ini, kualitas pola pikir atau orientasi pola pikir ini sangat penting. Sangat penting. Jadi kalau kita mau melihat satu pembaruan dalam diri kita ini, pertama sekali yang perlu dipikirkan adalah pola pikir yang kita alami, yang kita punya sekarang ini, bagaimana bentuknya, nilainya bagaimana, yang dari mana didapat, ya kan? Kalau memang tidak bermakna atau tidak banyak fungsi dalam hidup, malah menjadi satu hal yang mengajak kita kepada keterbelakangan, ya, dan kemerosotan dalam hidup, maka pola pikir yang tidak baik itu bisa dibuang, ya kan, bisa dibuang dan bisa dihilangkan. Karena yang namanya pola pikir itu kita sendiri yang terima, kita sendiri yang menciptakannya, dan kita sendiri yang membinanya, baik itu ke arah keburukan atau ke arah kebaikan. Nah, jadi tadi saya sebutkan ada beberapa ayat yang terkait dalam agama lain atau dalam kitab lain, yaitu kitab Bible. Itu ada ungkapan yang serupa apa yang dikatakan Al-Quran. Tadi saya menyebutkan bahwasanya apa yang ada di dalam hati kamu itu akan membentuk perangai, itu akan membentuk perangai dirimu, akan membentuk sikap. Nah, itu dari Bible. Kemudian dari agama Buddha mengatakan hampir serupa, ujungnya intinya sama. Yang dikatakan yang intinya, apa yang kamu pikirkan tiap hari, tiap saat, pada suatu saat itu akan membentuk karakter, akan membentuk apa yang selama ini kamu bayangkan. Nah, jadi kenapa ini sungguh signifikan dan sungguh relevan? Karena ayat-ayat tersebut yang saya sebutkan dari ayat 11 dari Al-Quran surah 13, kemudian dari Bible bab 23 ayat 7, kemudian dari perkataan Buddha, itu sangat terkait dengan proses alam, sangat terkait dengan alam, kejadian dan yang kita lihat dari alam, dalam alam memang demikian. Nah, jadi hal itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa kita nafikan. Nah, ini satu poin yang sangat penting saya kira untuk dimengerti, apalagi untuk kita ini membina anak-anak kita, keluarga, kepada produktivitas dan kreativitas. Perlu sangat dimengerti bagaimana mereka ini bisa memberdayakan diri mereka.
sehingga bakat yang mereka punya itu bisa benar-benar bisa wujudkan dalam hidup mereka, sehingga bakat dan hidup mereka itu bisa sungguh bermakna di akhir hayat mereka, ya kan, terutama kepada anak-anak didik. Demikian dulu tanggapan analisa saya terhadap bahasan dan tema tadi yang lagi saya bahaskan. Mungkin ada kawan-kawan lain yang ingin naik, silakan sebelum saya tutup. Karena sesi ini sangat terbatas waktunya. Mungkin Anda yang sudah di sini yang ingin naik, silakan komen. Bang Cakra boleh, maaf Bang Cakra, boleh dari saya sedikit Bang Cakra. Ya, tentang Bang Cakra itu menarik saya. Ya, silakan. Saya pola pikir yang Anda bentuk, apa yang Anda terangkan di sini sangat itu mengenai pola pikir, yaitu sebuah pendidikan yang sebenarnya. Cuman kalau kita menyangkut dengan keseluruhan, kita menyebutkan bangsa Aceh atau orang Aceh tadi, udah itu menyerang seluruhnya diri kita semua, seolah-olah kita yang benar, kan begitu. Ini yang problemnya, yang kita berpikir sekarang. Bagaimana tokoh-tokoh yang cerdas, yang dapat mengimplementasikan pola pikir yang terbaik, asal bukan bicara aja. Ini sangat bagus sebenarnya. Harus kita bisa mengimplementasikan kepada bangsa-bangsa kita atau rakyat-rakyat kita. Tapi kalau sekedar kita berbicara demikian, itu sama juga konyol lah bangku. Ini bagaimana kita bentuk suatu LSM, yaitu mendidik bangsa kita, SDM generasi kita untuk meningkat pola pikirnya, biar ada perubahan-perubahan yang terbentuk di dalam kalau kita bilang seluruh badan yang ada di bangsa kita sendiri. Itu sangat penting supaya apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa ini sangat bagus. Itu pun dari sebuah kalau kita bilang dalam ilmu agama itu nama ibadah juga. Tapi jangan sifat kita menjakdis, artinya apa? Seolah-olah bangsa diri kita ini sudah bodoh, itu salah. Itu bagi saya itu sangat terpukul, gak boleh begitu. Banyak generasi kita yang cerdas, pola pikir yang luar biasa. Mari kita bersama-sama untuk mengimplementasikan kepada bangsa kita. Seperti pendapat yang tadi, saya itu kurang Bang. Ini mohon maaf. Itu terima kasih dari saya. Oke, baik Pak Kursi. Saya kira ini Pak Daniel sudah ini saya sapa dulu Pak Daniel dulu ya. Pak Daniel, terima kasih sudah ikut join dalam Komal ini, persoalan pemberdayaan bakat kepada kepada kualitas hidup. Atau personal excellence kalau bahasa di barat. Begini, saya tanggapi sedikit Pak Kursi. Yang dibilang oleh Pak Jafar tadi itu ada dua dimensi perlu kita perlu diterima kenyataan bahwasanya dari kondisi masyarakat Aceh itu kondisinya memang demikian apa yang digambarkan oleh Pak Jafar. Saya sendiri sudah lihat. Dan Anda sudah saya kira bisa menganalisa sendiri apa yang dikatakan oleh Pak Jafar. Nah, jadi ada ada dua dimensi yang bisa dilakukan. Yang pertama pada setiap diri pribadi kita ini. Jadi konsep yang saya terangkan tadi itu yang pertama bisa diimplementasikan setiap diri pribadi kita ini, tidak harus berkelompok. Nah, kemudian berkelompok itu bagus. Semakin banyak orang yang bisa mengimplementasikan kan sudah menjadi masyarakat akhirnya. Nah, tetapi sebelum mengharapkan itu seluruh rakyat bisa mewujudkan apa yang saya katakan tadi, itu kan dimulai dari pribadi setiap masing-masing. Nah, misalkan begini, ada satu kampung masyarakatnya jumlah masyarakat 1.000 orang. Misalkan hanya 3 orang yang bisa benar-benar produktif dalam hidup. Nah, 3 orang itu bisa menjadi contoh kepada mungkin tetangganya. Oh, rupanya si Fulan gaya hidupnya
bisa demikian karena dia melakukan kebiasaan pulang-pulang. Nah, itu kan masyarakat bisa belajar. Oh, rupanya kalau kita ingin produktif, kreatif, dan maju, kita harus berpikir seperti Tungku Pulang-Pulang di Kampung Pulang-Pulang. Nah kan, jadi dengan ide ini kan dia cepat berkembang dia. Nah makanya ide yang saya tuangkan itu saya tidak mulai dari kolektif masyarakat, tetapi dimulai dari personal. Makanya tadi judulnya saya kaitkan dengan personal excellence atau tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi karena untuk memberdayakan kepribadian kita ini kan masing-masing kita ini punya bakat masing-masing. Setiap orang punya bakat dan punya kejiwaan untuk memberdayakan dirinya itu bagaimana, itu sungguh berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Nah, tetapi secara prinsip itu sama, bahwasanya segala apa yang ditanam di dada itu akan keluar. Makanya ini perlu dimengerti sehingga hukum alam ini benar-benar memang satu hukum yang tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihilangkan. Nah itu yang perlu dimengerti. Boleh, betul. Itu kalau yang Bang Cakra bilang itu saya nggak menafikan, benar itu. Jadi persoalannya begini, Bang. Kita pun harus ingat kepada bangsa kita sendiri, yaitu Aceh, ya kan? Indonesia ini berbicara hanya Aceh, Bang, provinsi Aceh yang menjalankan syariat Islam, Bang. Ini satu kebanggaan bagi rakyat Aceh sebenarnya. Cuman kita harus paham, benar kayak kata Abang, kekurangan itu namanya ada, Bang. Itu ada kekurangan dimanapun lininya, ada kekurangan itu. Tetapi kita harus mengakui hal itu. Mari kita sama-sama, di mana kekurangan itu, mari kita yang punya pola pikir yang hebat, yang punya yang jenius di bidang apapun. Kan begini dia, profesor banyak, penelitian ilmuwan banyak. Mari kita bersama-sama untuk membenahi hal itu, di mana menutupi kekurangan itu, Bang. Tapi kalau kita mempojokkan hal itu yang sudah terbentuk dari nenek moyang kita, ini salah, Bang. Oh, begini, berarti begini. Sebelum panjang, ini saya sanggah apa yang Anda katakan. Tolong baca ayat 107 dari surah Al-Baqarah. Persoalan ajaran nenek moyang. Kemudian yang kedua, karena ini walaupun bukan topik, tetapi saya ingin sanggah sedikit, perlu dimengerti bahwasanya syariat Islam itu adalah sebuah undang-undang yang cukup menjermuskan untuk Anda ketahui. Makanya kemarin beberapa hari yang lalu saya mengeluarkan satu pernyataan bahwasanya penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Nah, tetapi karena kali ini kita bukan berbicara soal ke situ fokusnya, untuk sekedar Anda ketahui duduk perkara syariat Islam itu bagaimana, dan tolong Anda pelajari dulu kitab fikih, kitab hadis, dan perlakuan Nabi dalam beragama yang saya kira tidak indah, yang tidak membawa kita pada produktivitas. Interupsi Pak Cakra. Ya, Assalamualaikum. Sebentar Pak Jafar, sebentar ya, saya sapa Pak Daniel dulu ya. Oke, lanjut. Iya, sebentar. Ya, selamat siang di Indonesia siang ini, ya. Pak Cakra. Selamat siang, ya, selamat siang Pak Daniel. Selamat siang. Shalom ya. Assalamualaikum. Sebenarnya pernyataan Pak Cakra, saya sependapat. Yang pertama kan merujuk kepada kitabiah, bukan hanya kepada Al-Quran, Injil juga, dan kitab orang Buddha yang tadi Anda sebutkan. Iya. Kalau untuk Al-Quran sendiri, yang pernyataannya tadi, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum orang itu merubahnya sendiri, gitu. Ya. Terkait dengan pola pikir. Kalau di Injil itu, pola pikir satu orang itu akan menjadi karakter hidupnya, Ya. karakter yang akan ditampakkan dari pola pikir tersebut. Jadi antara agama Islam, agama Kristen, dan Buddha itu sebenarnya satu, nggak ada perbedaan gitu. Kalau menurut dari pola pikir ini, Ya. nah, jadi pola pikir ini adalah jangan sampai terdoktrin gitu, karena
wa ma takfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui tentangnya. Ya. Sesungguhnya pemikiran, terus penglihatan serta kolbu itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi masalah doktrin ini kan tadi Pak Jafar juga menyebutkan bahwasanya orang Aceh seperti ini. Kita tidak membawa suku di sini. Di sini ini netral, tidak juga membawa agama. Justru agama tadi dicampurkan antara Islam, antara Kristen dan Buddha. Kita satu, yang intinya adalah untuk kebaikan. Makanya saya setuju dengan pendapat Pak Cakra dan kawan sahabat-sahabat di sini juga, jangan sampai kita mengklaim bahwasanya Pak Cakra ini memojok Aceh. Enggak, kita enggak mendiskreditkan masalah syariat Islam yang di Aceh, cuma untuk diperbenarkan, untuk dibenarkan kembali. Apakah kita kaji kembali seperti apa sih syariat Islam yang sebenarnya? Apakah membenci sesama? Apakah untuk membawa kebaikan? Kita perlu mengkaji kembali. Karena kenapa? Banyak hal-hal kekurangan, yang kekurangan kita perbaikan, tapi jangan kita sampai berpecah belah. Karena awal daripada pecah belah itu dari pola pikir juga. Kalau salah pola pikir, karena pikiran kita beda-beda. Seperti itu. Saya pendapatnya seperti itu, Pak. Silakan yang lain. Ya, Ya, baik. setuju, saudaraku. Terima kasih. Sebentar Pak Kursi, sebentar ya Pak Kursi. Mungkin Pak Jafar ingin ini sebentar ya Pak Jafar. Saya sapa dulu Pak Inisial. Pak Inisial. Selamat sudah ikut bergabung. Apa kabar? Shalom. Assalamualaikum. Sebentar ya. Tolong. Waalaikumsalam. Kabar baik. Sebentar Pak ya, Pak Inisial, sebentar ya. Ini sebentar saya Pak Jafar ingin menambahkan pemikiran. Silakan Pak Jafar. 1 menit ya. Silakan. Ya, 2 menit. 2 menit. Oke, silakan. Ya, seperti yang kita harapkan supaya kita netral dalam berbicara, tidak menyudut suatu agama. Mungkin Pak Kursi ini salah dalam mentafsir apa yang saya sampaikan. Mungkin beliau baru tahu tentang masalah di Aceh setelah ada media, kan? Kalau kita kan berbicara di Aceh ini kan melihat secara seksama dari bawah sampai ke atas. Begini ya, soal persoalan yang dikatakan masalah Aceh, bukan saya bawa suku. Suku itu Aceh bukan suku. Aceh itu sebuah boleh dikatakan bangsa. Jadi Pak Daniel ini tidak membawa suku di sini. Cuma saya bawa karakter orang Aceh. Jadi kan karakter ini kan hasil dari pemikiran. Jadi ada yang namanya metode riset saya ataupun pengkajian. Jadi metode yang dibawakan oleh orang Aceh justru yang kita lihat sering digunakan ya syariat Islam. Apapun yang dikatakan jangan melanggar dengan agama. Apa-apa jangan melanggar dengan agama. Itu metode itu yang kita membuat suatu kajian kritis terhadap agama, sebuah agama yang kebetulan saya hidup di Aceh ya nggak mungkin saya bawa Kristen, nggak mungkin saya bawa Buddha, kan begitu. Yang saya bawa yaitu Islam, karena saya kritik terhadap Islam bukan kritik terhadap Tuhan, bukan kritik terhadap Nabi, tidak. Kritik terhadap Islam, metode yang disampaikan oleh Islam itu benar. Tetapi cara menjalankan di sini saya lihat Islam itu hampir menjadi salah, disebabkan oleh individual yang tidak mengerti suatu metode agama tersebut. Nah, dari situ Pak Kursi, karakter yang ada pada seseorang, boleh saya sendiri, ini dapat dianalisa oleh Anda. Bagaimana saya berbicara dan bagaimana ungkapan saya
Itu Anda yang menilai sendiri. Tetapi jangan salah, saya tidak memojokkan Aceh, tidak pernah. Yang saya katakan itu murni realita kenyataan yang terjadi di sebuah provinsi di Indonesia, yaitu Aceh. Nah, begitu Pak Cakra, jangan panjang-panjang. Ya, baik. Terima kasih Pak Jafar atas klarifikasinya. Saya kira Pak Pulsi ini bisa mengerti apa yang dimaksud Pak Jafar. Ini saya sapa dulu Pak. Sangat-sangat mengerti ya Bangku, sangat-sangat mengerti. Ya, Pak Pulsi, sebentar ya Pak Pulsi, saya kasih kesempatan ini buat Pak Inisial yang lagi menunggu dari tadi. Silakan Pak Inisial. Assalamualaikum. Salam. Baik, terutama salam kenal buat semuanya. Salam kenal, salam kenal. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk berbicara di Komal ini. Saya tidak masuk ke ranah pembicaraan tentang terkait suatu daerah, tetapi di sini saya mencoba untuk terkait menanyakan terkait tentang video konten Bapak yang ada di profil. Maaf, saya memang diam-diam melihat profil Bapak kan. Ada video di situ, ada di situ. Saya belum mengerti, ingin tahu aja gitu kan. Penegakan di situ ada caption ya. Penegakan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh. Di situ ada, saya baca di situ menegakkan kezoliman itu. Maksudnya apa Pak, dan kemana itu arahnya kemana gitu? Mohon diperjelas gitu Pak. Oke, baik. Saya rasa itu saja. Oke, baik. Baik, karena ini bukan topik persoalan itu ya. Sekilas saya bisa jawab secara singkat. Yang pertama, penjelasan atau yang Anda tanyakan itu ada jawabannya di video-video yang lain yang sudah saya keluarkan di TikTok atau di YouTube. Tetapi saya bisa jelaskan secara singkat bahwasanya yang saya maksud, ini saya ulang pernyataan saya, penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Artinya, yang dilakukan oleh syariat Islam atau unsur-unsur yang Anda dapat dalam syariat Islam adalah cerminan tindakan dan perlakuan Nabi Muhammad dalam beragama. Jadi, orang-orang yang menegakkan syariat Islam, mereka tidak bisa menggunakan scapegoat atau mengkambing hitamkan. Oh, ini tidak, yang kami lakukan kekejaman dalam syariat Islam ini tidak ada kaitan dengan perlakuan Nabi Muhammad. Itu omong kosong. Karena yang mereka yakini adalah sesungguhnya perlakuan Nabi Muhammad. Nah, jadi penganiayaan sampai orang berdarah, sampai orang pingsan di atas panggung, di pikiran mereka itu yang melakukan kekejaman yang demikian adalah perilaku-perilaku Nabi. Yang mereka tonjolkan, yang mereka pamerkan di atas panggung adalah perlakuan Nabi. Nah, jadi sungguh keliru kalau ulama, tokoh-tokoh agama, ustadz-ustadz yang bilang, oh kekejaman yang kami lakukan ini tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad. Itu satu omong kosong. Ya, jadi makanya saya tegaskan, penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad yang diyakini oleh kaum ulama yang menegakkan syariat Islam tersebut. Nah, itu secara singkat. Tetapi penjelasan berikutnya bisa Anda simak di video yang sudah saya keluarkan, panjang lebar saya jelaskan di situ, dan bisa Anda simak di Facebook saya dan juga di YouTube. Nah, saya kembali kepada topik dan tema yang saya angkat tadi, persoalan pemberdayaan diri kita ini, kembali kepada nilai yang universal. Tadi saya sebutkan yang pertama ayat dari Al-Quran, saya kutip ayat dari Bible
yang terkait dengan persoalan yang sama. Kemudian saya kutip dari pernyataan Buddha. Jadi ada nanti dari agama lain, dari Konfusius, dari agama-agama lain banyak. Tetapi di antara tiga agama yang atau tiga ajaran yang saya kutip itu sungguh sangat mengena kepada pemberdayaan diri kita ini. Karena apa yang dikatakan Al-Quran pada ayat 11 dari surah Ar-Ra'd itu tidak bisa dinafikan. Karena dalam alam prosesnya demikian. Demikian juga apa yang dikatakan Bible dalam bab ini, saya kutip kembali kalau anda yang orang Islam yang tidak pernah mendengar, dalam bab 23 ayat 7 Proverb, yang intinya di situ sesuatu yang kamu pikirkan, yang kamu tanamkan di hati itu akan membuahkan kepribadian dirimu. Nah, di tempat lain di Bible itu ada dikatakan dari buahnya itu mereka akan mengenal siapa kamu. Demikian juga sebaliknya. Dari buahnya kamu akan mengenal siapa mereka. Ya kan? Kemudian dalam Al-Quran juga dikatakan hampir sama demikian. Intinya sama pada ayat 4 dan ayat 5 pada surah Al-Qalam. Nah, itu bisa anda simak sendiri. Nah, kemudian suara yang sama itu dikatakan oleh Buddha. Ini saya kutip, bahwasanya yang intinya yang kamu pikirkan itu akan membentuk karakter. Ya kan, kalau apapun yang kita pikirkan itu siang malam dengan begitu tiap hari, setiap saat kita bayangkan sesuatu yang kita impikan, itu pada suatu saat kalau ditelusuri, kalau diikutkan, itu akan membuat karakter. Nah, contohnya misalnya kan begini, saya kata contoh bagi anda-anda yang di bawah mungkin belum pernah mengalami atau bagaimana cara mengimplementasikan apa yang dikatakan Buddha atau apa yang dikatakan Bible atau apa yang dikatakan Al-Quran. Itu sesuatu yang kita pikirkan di bawah sadar alam pikiran kita di waktu kita masih kecil atau waktu kita masih muda. Kita mengimpikan satu kondisi pada diri kita ini agar bisa terjadi. Nah, terjadinya itu kalau kita turutkan. Misalkan kita ingin jadi seorang pelukis yang luar biasa. Nah, dari sejak kecil kita mengimpikan jadi seorang pelukis yang benar-benar bisa melukis yang luar biasa. Nah, itu akan terjadi sejauh orang ini bisa melakukan hal-hal yang diperlukan untuk jadi seorang pelukis. Misalkan harus pandai menggambar, harus pandai cara melihat harus pandai melihat warna-warna yang ada di dalam alam, kondisi alam ketika pagi, ketika sore, efek daripada apa yang terdapat di atas tumbuh-tumbuhan, di atas binatang, dan cahaya-cahaya yang terpancar dari awan misalkan kan. Dia ini semakin dia pelajari itu, dia akan akhirnya dia akan menjadi seorang pelukis yang tahu cara melukis pemandangan. Begitu juga dia nanti misalkan mau melukis orang misalkan. Nah, kalau dia pelajari tentang fisiologi manusia dengan begitu rajin, maka dia akan pandai melukis seseorang persis seperti apa yang dia bayangkan. Nah, jadi apa yang dikatakan Buddha, apa yang dikatakan Bible, apa yang dikatakan Quran, itu adalah proses alam yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa diingkari. Karena itu adalah suatu hukum, bukan doktrin. Ya kan, suatu hukum yang ada dalam alam tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihilangkan. Dan hukum itu berlaku kepada siapa saja. Dan hukum itu bisa dijalankan oleh siapa saja manusia yang bisa yang mengerti prosesnya dan benar-benar punya disiplin ke arah situ, untuk mewujudkan sehingga dia bisa mengalami impian yang dia bayangkan kepada dirinya. Nah, itu poin yang sangat signifikan. Makanya tadi bahan yang saya paparkan itu bukannya persoalan agama, tetapi persoalan hukum alam yang perlu kita mengerti.
hukum alam yang diterangkan oleh Al-Quran, yang ditunjukkan oleh Al-Quran, hukum alam yang ditunjukkan oleh Bible, hukum alam yang dikatakan oleh Buddha. Nah, Iya, betul. itu intinya. Iya, tadi kan biasanya Pak Cakra sering membahas tentang agama. Hari ini tentang alam cuma dikaitkan dengan dalil, literaturnya ada. Ya. Nah, padahal kan intinya kamu adalah apa yang kamu pikirkan. You are what are you thinking. Jadi apapun yang kita pikirkan akan diwujudkan dalam keseharian kita itu. Mindset itu namanya, mindset. Contoh, kita Pak Cakra mau minum ini kan perintah otak. Perintah otak. Yang menggerakkan adalah tangan untuk minum. Begitu juga dengan perilaku kita, mindset dulu, mindset. Itu yang sebenarnya ingin Pak Cakra katakan. Cuma orang ini mengkaitkan dengan hal-hal yang lain yang di belakangnya. Itu yang menjadi negatifnya. Gitu, Pak. Ya, tepat. Ya, menarik. Ini memang Pak Daniel, inilah satu hal yang saya kira sungguh asing, ya, sungguh asing di telinga masyarakat Islam. Bukan hanya di masyarakat Islam di Indonesia atau di Aceh. Masyarakat Islam di Barat umumnya, bukan semuanya. Masyarakat Islam di Barat juga, di Amerika di sini, konsep ini sangat asing. Sungguh asing di telinga mereka. Makanya konsep-konsep misalkan kita misalkan untuk bicara di masjid, ya kan, persoalan ayat 11 dari surah Ar-Ra'd itu dianggap ayat itu bukan ke situ, karena begini alasannya, mereka menerjemahkan innallaha itu kepada Allah. Jadi dalam tradisi Islam itu dimengerti, oh, kalau memang nasib kita Allah yang menentukan kita ini orang miskin, ya apa boleh buatlah. Ya kan, jadi punya sikap-sikap demikian, jadi tidak punya tanggung jawab sedikit pun. Jadi itu yang jadi persoalan, sehingga tadi saya menyebutkan persoalan kun fayakun. Nah, yang sering tidak dimengerti masyarakat Islam, di kun fayakun itu direferensikan ke Tuhan. Tetapi yang saya mengerti itu bukan persoalan Tuhan, persoalan manusia. Ya kan, manusia kalau itu dia saya gini kan kun fayakun itu padahalnya fa sababiyah. Jadi maka jadilah, ada prosesnya. Fa-nya kan fa sababiyah. Jadi ada hukum sebab akibat. Jadi ini ada prosesnya, bukan berarti contoh begini, Tuhan menciptakan manusia juga. Itu kan 9 bulan, ada prosesnya. Gitu. Benar, itu yang tapi yang saya maksud, yang saya katakan tadi, itu yang Anda katakan benar. Tapi yang saya maksud adalah dalam dimensi state of mind, dalam dimensi kita ini, misalkan ayat 4 dan ayat 5 itu perkara karakter, ya kan? Ketika manusia itu masuk ke dalam karakter yang dia inginkan, kun fayakun, maka dia bisa menjadikan karakter yang dimaksud. Tidak harus menunggu 1 bulan, tidak harus menunggu 1 tahun. Kalau dia mau menjadikan orang baik-baik, dia bisa menjadikan dirinya itu pada ketika itu, sesaat itu. Nah, kun fayakun, saya ini orang baik-baik, saya masuk dalam wilayah orang baik-baik, maka state of mind dia itu, dia langsung bisa jadi orang baik-baik pada ketika itu. Makanya dalam Bible itu sangat sinkron. Saya kira ada dikatakan begini, yang intinya begini, manusia tidak bisa, you can't serve 2 masters. Itu dalam bahasa Inggris, ya. Kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia itu, kamu tidak bisa, alam pikiran kita ini tidak bisa mengambil satu tindakan dengan dua pemikiran yang berbeda. Nah, jadi pikiran kita ini hanya bisa, atau tindakan kita ini hanya bisa mengambil satu keputusan pada satu pemikiran at the time, pada satu pemikiran dulu. Ya, jadi kalau memang kita mau mengambil satu tindakan yang lain,
pikiran kita ini harus berubah untuk memutuskan keputusan yang lain. Nah, itu sungguh tepat apa yang dikatakan Bible. The man cannot serve two masters. Yang dimaksud master di sini adalah state of mind, pola pikir kita ini. Nah, makanya kun fayakun yang saya kutip itu tadi, ketika manusia ini masuk ke dalam wilayah karakter dirinya yang dia inginkan, ya kan, noble character seperti ayat 4 dan ayat 5 pada surah Al-Qalam, ketika dia masuk ke dalam wilayah itu, dia menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin pada ayat 107 surah Anbiya. Itu bisa kita ini ya, saya baca sebentar ya. Jadi seseorang misalkan dia baca wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ketika dia masuk ke dalam wilayah itu dia menjadi rahmat lil alamin ketika saat itu. Dia menciptakan kun fayakun pada dirinya sekejap itu. Nah, itu sungguh menarik saya kira, karena begini, karena kalau kun fayakun bisa diimplementasikan kepada karakter, itu sungguh sangat efektif, dan sangat berguna dan sangat sangat banyak makna.